Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai membaca surat Yasin, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat di alam kuburnya, dijadikan kuburnya Allah yang tidak terjana. Untuk yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesehatan. Dan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan usianya, ilmunya serta rezekinya, dan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ila hasan Nabi. Al-Fatihah. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul azim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya kita diberikan kesehatan, keimanan, sehingga sampai hari ini Jumat tanggal 1 April 2022 kita tetap sehat, sehingga bisa menjalankan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dan di hari terakhir kita menjelang puasa ini, mudah-mudahan kita tetap sehat, dan insya Allah besok kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih hikmat lagi. Untuk seluruh peserta didik tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk Bapak, Ibu, guru, dan pegawai, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Besar harapan saya, semua kinerja yang sebelum Ramadan dijalankan dengan baik, dengan tidak mengurangi kinerja kita dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh rahmat ini. Semoga kita dapat menjalaninya dengan penuh keberkahan dan dapat dengan lancar sampai akhir nanti. Untuk menyambut bulan puasa tahun ini, Ibu ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak, Ibu, guru, dan karyawan, serta seluruh siswa-siswi SMPN 189 Jakarta. Semoga di tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan lancar, dengan sehat, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Laili mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah kepada Bapak Ibu guru SMP 189, anak-anak Bu Laili kelas 7, 89, dan orang tua murid SMP 189 yang luar biasa. Semoga tahun ini kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat, dengan kejujuran, dan insya Allah dalam keadaan sehat. Ingat ya anak-anak Bu Laili, kalian harus mengutamakan kejujuran. Karena kalau kita jujur, insya Allah hidup kita berkah. Ya, harus selalu berbakti kepada orang tua. Insya Allah hidup kita selalu dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian dari Bu Laili. Jangan lupa tetap semangat dan tetap jujur dalam menjalankan ibadah puasa. Untuk keluarga besar SMP Negeri 189 Jakarta, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi SMPN 189 Jakarta, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan di bulan yang istimewa. Tentunya kalian semua udah tahu bahwa yang akan kita laksanakan saat ini dan sebentar lagi adalah ibadah puasa Ramadan yang dilakukan juga di bulan Ramadan. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Bu Anti mau memberikan sedikit pembekalan informasi seputar puasa Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa sih hal-hal yang membatalkan puasa? Makan, minum. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Dan di dalam puasa kali ini saya mengajak kalian semua, siswa-siswi SMPN 189 Jakarta, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan
emosi, menahan amarah yang biasanya kita dikit-dikit marah atau yang biasanya gara-gara kehausan atau kelaparan kita jadi gampang emosian. Nah, mulai saat ini yuk kita kontrol hati kita kontrol emosi kita buat lebih calm gitu, buat lebih slow, buat lebih sabar gitu. Kenapa? Karena selain kita menahan lapar dan haus, ketika kita bisa menahan emosi kita juga, maka insya Allah yang akan kita dapatkan juga merupakan pahala. Pastinya kalian juga mau kan mendapatkan pahala. Jadi yuk sama-sama kita tahan lapar, tahan haus, dan tahan segala hal-hal yang membuat kita jadi kehilangan pahala puasa kita. Itu adalah pengertian daripada puasa. Nah, hukum dari puasa Ramadan itu apa sih? Pastinya hukum dari puasa Ramadan itu adalah wajib dilaksanakan untuk kita semua umat muslim gitu. Dan ada syarat-syarat daripada orang yang wajib berpuasa. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, dia beragama Islam. Orang yang beragama Islam sudah pasti wajib berpuasa gitu. Itu udah hukum yang sangat amat pasti gitu. Orang beragama Islam wajib berpuasa. Yang kedua, baligh. Orang yang sudah akil baligh, kalau perempuan ditandai dengan haid, bagi yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah gitu. Nah, itu sudah wajib untuk berpuasa. Misalnya, Bu, teman saya belum haid, teman saya belum mimpi basah, tapi usianya sudah 15 tahun, maka dia belum wajib dong berpuasa. Enggak. Nah, ketika usianya sudah mencapai 15 tahun, maka dia sudah masuk kategori baligh dan dia sudah wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Mempunyai akal itu apa sih? Maksudnya pikiran kita dalam keadaan sehat gitu. Enggak seperti orang yang tidak normal, orang yang sakit jiwa. Nah, itu berarti akalnya tidak sehat. Nah, karena kita alhamdulillah jiwa kita sehat, akal kita sehat, bisa membedakan yang baik dan yang benar, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang berikutnya, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani itu kita sehat, tubuh kita sehat, nggak sedang sakit, maka kita wajib berpuasa. Sehat rohani kita gitu, artinya rohani kita itu tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ragu dengan agama Islam gitu. Nah, itu namanya sehat daripada rohani kita gitu. Yang berikutnya, bukan seorang musafir. Apa sih musafir? Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh, tapi dengan tujuan yang baik, ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang pergi keluar kota gitu dengan tujuan yang sangat baik, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa gitu. Tapi kalau misalnya musafir itu tujuannya tidak baik, ya nggak boleh, dia tetap harus berpuasa gitu. Tapi kalau musafir yang tujuannya baik, maka dia boleh berpuasa. Yang berikutnya, suci dari haid dan nifas. Nah, ini biasanya terjadi di perempuan-perempuan gitu. Kalau kalian para kaum wanita, siswi-siswi SMP 189 Jakarta sedang tidak dalam kondisi haid, maka kalian wajib untuk berpuasa. Tapi kalau lagi haid, jangan sekali-kali kalian berpuasa karena itu haram hukumnya. Dan kalau kalian sudah selesai masa haidnya, jangan sekali-kali juga kalian menunda-nunda untuk mandi hadas. Kenapa? Karena ketika kalian menunda untuk mandi hadas, sama aja kalian menambah hutang puasa kalian. Tentunya itu akan merugikan diri kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, karena kita masih muda, kalian masih muda, jadi kalian mampu. Kalau yang gak mampu tuh kayak gimana sih, Bu? Yang gak mampu itu misalnya orang tua yang sudah tua renta banget, yang udah pikunan, yang udah gak sanggup lah kalau disuruh menahan lapar dan haus, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Karena kalian masuk dalam kategori syarat-syarat yang wajib berpuasa, maka kalian wajib untuk berpuasa. Yang berikutnya, ada yang namanya rukun. Rukun dalam puasa Ramadan. Apa sih rukun puasa Ramadan? Yang pertama niat gitu. Kita harus punya niat dulu nih untuk puasa Ramadan gitu. Apa sih niatnya? Nawaitu shaumal ghadin an adai fardhu syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala gitu. Jadi kita niat nih puasa Ramadan. Dibaca kapan sih, Bu? Dibacanya banyak orang yang membaca setiap kali sahur gitu, habis sahur dia baca boleh.
Ada juga yang baca setiap habis tarawih. Boleh nggak dibaca setiap habis tarawih? Boleh juga. Yang penting kita punya niat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, menahan diri dari makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita rukun puasa yang berikutnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau misalnya kita nggak bisa nahan diri, gimana Bu? Ya berarti kita nggak puasa, batal puasa kita. Yang ketiga, hal-hal sunnah ketika berpuasa atau sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berpuasa. Pertama, sahur. Jadi ketika kita melaksanakan sahur berarti kita melaksanakan sunnah. Bu, saya kesiangan, saya nggak sempat sahur, berarti saya nggak boleh puasa dong Bu? Oh tidak, ketika kalian nggak bisa sahur, kalian tetap wajib berpuasa karena sahur adalah sunnah dalam berpuasa. Yang kedua, segera berbuka puasa ketika waktu berbuka puasa itu tiba. Jadi kalau misalnya udah azan maghrib, segeralah kalian untuk memulai buka puasa. Jangan mentang-mentang merasa diri sanggup dan kuat, kalian ntar aja deh nunggu sampai isya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi sunnahnya itu menyegerakan diri berbuka puasa ketika sudah azan maghrib. Yang ketiga, membaca doa berbuka puasa. Nah, nanti ketika kalian berbuka puasa dibaca tuh doanya. Gitu. Udah pada tahu kan doanya kayak gimana? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bu, versi saya beda, boleh nggak? Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada doa ketika berbuka puasa. Kenapa? Sunnah loh, lumayan nambahin pahala pas lagi puasa Ramadan. Ya, yang berikutnya adalah berbuka dengan yang manis-manis. Nah, biasa kalian suka denger nih di iklan, berbukalah dengan yang manis. Dan ternyata itu sunnah loh. Jadi, jangan lupa siapkan yang manis-manis ketika buka puasa. Teh manis, kurma, apapun lah, yang penting manis. Biar dapat sunnahnya. Yang berikutnya, memberi makan kepada orang yang berbuka. Nah, ini juga satu sunnahnya nih, alias hal-hal yang menambahkan pahala puasa kita gitu. Apa sih? Berbagi dengan orang yang berpuasa. Loh, saya kan lagi berpuasa Bu, saya juga butuh. Iya, tapi ketika kita punya makanan, terus abis itu kita juga berbagi dengan orang yang berpuasa juga, maka kita akan mendapatkan sunnahnya, mendapatkan lipatan daripada pahalanya. Mau nggak dapat lipatan pahala? Jangan cuma lipatan kebahagiaan doang, lipatan pahala juga ayo kita dapetin. Dan yang terakhir, memperbanyak ibadah dan berderma, dan masih banyak lagi. Maksudnya memperbanyak ibadah apa sih? Kayak ngaji, kayak zikir, terus sering-sering dengerin tausiah, memperdalam ilmu agama, itu juga merupakan daripada memperbanyak ibadah. Terus abis itu masih banyak lagi berderma tuh sedekah. Nah, ketika lagi puasa jangan pelit-pelit tuh buat bersedekah. Semakin kita banyak bersedekah, semakin kita sering bersedekah, dan tentunya diiringi dengan hati yang ikhlas ya, semakin banyak juga pahala yang Allah akan lipat gandakan untuk kita. Yang berikutnya, kalau tadi kita ngebahas sunnahnya, sekarang kita akan membahas makruhnya. Makruh itu apa sih? Makruh itu adalah hal-hal yang lebih baik tidak dilaksanakan. Apa sih? Berbekam. Nah, berbekam gitu. Yang pertama adalah berbekam. Lebih baik kita tidak berbekam. Yang kedua, mengulum sesuatu di mulut. Nah, jangan sekali-kali gitu mentang-mentang kita lapar terus kita ngulum-ngulum jari kita gitu, di mut-mut jari kita gitu. Karena lapar. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu makruh. Nggak boleh ya. Yang ketiga, merasakan makanan dengan lidah gitu. Jadi lagi masak terus habis itu diicip gitu. Sebisa mungkin jangan gitu. Ya. Yang berikutnya, memakai wangi-wangian gitu. Memakai wangi-wangian maksudnya gimana Bu? Berarti kita nggak boleh pakai parfum. Jangan terlalu berlebihan, intinya gitu ya. Yang normal-normal aja. Yang berikutnya, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena matahari. Aduh, panas banget nih. Yaudah deh gosok gigi aja biar adem mulut. Nah, itu jangan, kalau bisa diusahakan jangan. Kenapa? Karena makruh. Yang berikutnya dan yang terakhir, berkumur di luar kumur wudhu. Jadi kan kalau wudhu emang ada berkumur ya, tapi ini nggak lagi wudhu, tiba-tiba maunya berkumur aja. Nah, alangkah baiknya dijauhin. Kenapa? Karena kalau misalnya kita senang berkumur, dikit-dikit kumur, ntar ketelan gitu. Iya sih, emang nggak disengaja, cuman kan alangkah lebih baiknya kita menghindari daripada
udah keburu ketelan gitu. Oke, lanjut yang berikutnya, hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi boleh nih nggak berpuasa kalau satu, dalam perjalanan jauh dengan tujuan yang baik atau musafir ya, yang kita sebut musafir tadi. Yang kedua, orang tua berusia lanjut, yang tadi udah gue jelasin juga, dia udah tua renta, udah nggak bisa puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Sakitnya tuh kayak gimana sih? Sakitnya tuh yang ketika sakit, kalau misalnya dia berpuasa, maka akan membahayakan diri dia, maka boleh tuh dia nggak berpuasa. Tapi kalau sakitnya cuman sakit mata, sakit telinga, sakit kaki, apalagi sakit hati, nah itu wajib puasa. Nggak ada tuh istilah bu lagi sakit bu, sakit apa? Sakit hati. Justru sakit hati harus wajib puasa. Biar apa? Biar hatinya sembuh. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah wanita menyusui dan hamil. Kalau ketika menyusui atau ketika hamil nanti terjadi sesuatu hal-hal yang tidak baik terhadap dirinya dan bayinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan pastinya dari keempat syarat orang yang boleh tidak berpuasa ini pasti akan ada balasannya. Balasannya apa sih? Entah itu menggantinya di lain hari gitu ataupun membayar fidyah. Dan yang berikutnya adalah hikmah dari puasa Ramadan. Kita udah ngejalanin puasa Ramadan, pastinya kita mau tahu dong apa sih hikmah di balik ini semua, atau apa sih manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, melatih kesabaran. Gimana coba kita harus bersabar, nahan makan, nahan haus, nahan marah-marah, nahan yang namanya dikit-dikit nahan panas, terus abis itu kita gerah dan bener-bener pengen banget minum, tapi semuanya itu kita tahan. Berarti itu melatih yang namanya kesabaran kita. Yang tadinya kita dikit-dikit senggol dikit marah, bercandain dikit marah. Tapi karena kita tahu kita lagi berpuasa, kemudian kita bisa sabar, maka terlatihlah sudah kesabaran kita. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Kenapa sih membentuk akhlakul karimah? Karena kita menjalankan ibadah puasa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Loh, kok bisa mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat? Karena kita makannya teratur. Ada jam sahur, ada jam buka puasa, makan juga enggak semau kita gitu, enggak makan seharian atau makan terus-terusan tanpa jeda, enggak seperti itu, tapi makannya teratur. Terus yang keempat, menimbulkan rasa syukur. Kenapa sih menimbulkan rasa syukur? Karena ternyata kita merasakan lapar, kita merasakan haus. Bahkan boleh jadi di luar daripada puasa Ramadan ada yang merasakan seperti itu, padahal dia nggak lagi puasa gitu. Dan sudah seharusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita hanya merasakan di bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita gitu. Dan mudah-mudahan dari rasa syukur kita ini muncul juga rasa empati untuk bisa berbagi. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita menjalankan perintah Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang senang, maka insya Allah akan Allah berikan ketakwaan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, membersihkan diri dari segala dosa-dosa. Ketika kita berpuasa, kita menahan diri, maka insya Allah Allah akan hapuskan segala dosa-dosa di dalam diri kita. Tentunya puasanya harus diiringi dengan keikhlasan dan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir, membiasakan diri hidup hemat. Nah, ini juga termasuk hikmah daripada puasa. Kok hidup hemat sih? Iya, karena waktu siang kita nggak dikit-dikit jajan, dikit-dikit ngemil, dikit-dikit GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu. Tapi waktu siang kita ya diisi dengan menahan diri. Tapi jangan juga nih mentang-mentang ngabuburit, ini dibeli, itu dibeli. Nah, ingat, puasa mengajarkan kita itu untuk hemat gitu. Jadi jangan pas giliran udah mau waktu buka semuanya dibeli atau semuanya dimakan gitu. Ingat, puasa mengajarkan kita untuk hemat, makan seperlunya, beli seperlunya, minum seperlunya saja gitu. Dan yang terakhir, karena sudah selesai semua yang
Bu Anti berikan di pembekalan kali ini, maka Bu Anti berharap di Ramadan kali ini kita bisa dapat menjalankan segala sesuatunya, segala ibadah-ibadahnya tentunya dengan hati yang ikhlas, hati yang tenang, dan hati yang senang. Kenapa? Karena ketika kita beribadah dengan hati yang senang, maka insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Langkah kita akan menjadi sangat amat mudah. Kita ngaji nggak keberatan, kita zikir nggak keberatan, kita tidur pun nggak berlebihan. Kenapa? Ya karena semuanya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini pastinya akan dilipat gandakan. Kapan lagi coba ibadah dilipat gandakan? Yuk kita maksimalkan Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini, saya Revo Selendra selaku Ketua OSIS SMPN 189 Jakarta 2021-2022 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadi berkah dan ladang pahala bagi kita semua. Saya mohon maaf atas perbuatan, tindakan, dan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Dengan menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan ampunan dan penuh keberkahan, saya Alam Prabona Siregar sebagai Ketua OSIS SMPN 189 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan puasa. Semoga apa yang kita lakukan di bulan puasa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Rohis SMPN 189 Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Allah menunjukkan jalan yang benar dan mengabulkan doa-doa kita semua. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.